Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama P-News Update dengan follower sekitar 178.000 follower teman-teman. Ini ada sebuah postingan screenshot menarik dari tulisan yang ditulis oleh Dr. Nicholas Kokalis di dalam chat. Ini kelihatannya di screenshot oleh P-News Update. Kemudian kalau kita lihat di sini, Dr. Nicholas Kokalis sama sekali tidak berbicara tentang 100 aplikasi teman-teman. Kita tahu bahwa untuk Open Mainnet itu persyaratannya adalah harus ada 100 aplikasi yang sudah ready atau yang siap dipakai. Tetapi yang dia bicara di sini, yang dibicarakan di sini adalah pencapaian KYC dan pencapaian migrasi teman-teman. Dan dia nyatakan di sini bahwa di sini ada kalimat open network atau membuka jaringan. Apakah ada perubahan kebijakan dari Dr. Nicholas Kokalis dalam pengertian bahwa prioritas sekarang hanya KYC dan migrasi sehingga tidak lagi berbicara tentang mainnet aplikasi? Mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan komen teman-teman. Tapi kita akan berbicara tentang ini. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah ini berarti bahwa kita telah mencapai tonggak sejarah dalam P-Network dengan pencapaian KYC dan pencapaian migrasi? Dan apakah ini adalah tanda-tanda untuk segera melakukan Open Mainnet? Jadi pertanyaan ini sangat penting bagi komunitas P-Network. Meskipun kita telah mencapai pencapaian signifikan dengan 11,1 juta pionir yang telah terverifikasi identitasnya dan lebih dari 5,58 juta yang telah bermigrasi ke Mainnet, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum kita bisa menyatakan bahwa kita siap untuk melakukan Open Mainnet teman-teman. Namun kita akan meninjau dulu bahwa keberhasilan dalam proses KYC itu menunjukkan bahwa jaringan P-Network memiliki basis pengguna yang autentik dan dapat dipercaya, dan ini adalah langkah penting dalam memastikan keamanan dan integritas jaringan. Kemudian jumlah pionir yang telah bermigrasi ke Mainnet itu juga menunjukkan kesiapan komunitas untuk memanfaatkan jaringan utama dari P-Network. Dan ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi kita cukup kuat untuk mendukung jumlah pengguna yang besar, teman-teman. Namun ada beberapa faktor kunci lain yang harus diperhatikan sebelum kita benar-benar siap untuk melakukan Open Mainnet. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Dr. Nicholas Kokalis belum memberikan informasi terbaru mengenai 100 aplikasi yang berjalan di atas blockchain P-Network. Aplikasi-aplikasi ini sangat penting karena akan menjadi tulang punggung ekosistem P-Network di jaringan terbuka atau di fase Open Mainnet. Pengembangan dan peluncuran aplikasi ini harus dipastikan berjalan lancar dan dapat diakses oleh seluruh anggota komunitas. Sebelum meluncurkan Open Mainnet, pengujian keamanan dan kinerja jaringan juga harus dilakukan secara menyeluruh. Ini termasuk uji penetrasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan keamanan, kemudian uji stress testing untuk memastikan jaringan dapat menangani volume transaksi yang besar tanpa masalah, kemudian juga uji skalabilitas untuk memastikan jaringan dapat dengan mudah diakses atau diperluas sesuai kebutuhan teman-teman. Kesiapan komunitas juga menjadi faktor penentu. Jadi seluruh anggota komunitas harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi di jaringan terbuka. Ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang
cara kerja jaringan, kemudian partisipasi aktif dalam ekosistem dan kesiapan untuk menggunakan dan mengembangkan aplikasi pada saat mainnet terbuka, teman-teman. Jadi dengan pencapaian yang telah diraih, kita sebenarnya berada di jalur yang sangat baik menuju jaringan terbuka atau open mainnet. Namun beberapa langkah penting masih harus dilakukan sebelum kita bisa menyatakan siap untuk open mainnet. Pengembangan dan peluncuran aplikasi mainnet, pengujian keamanan dan kinerja, serta komitmen komunitas adalah kunci utama yang harus dipastikan. Namun kita percaya bahwa dengan terus bekerja sama dan berfokus pada langkah-langkah tersebut, kita akan segera mencapai tujuan kita dan kita mengajak kepada seluruh komunitas untuk terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahap pengembangan ini, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah kita telah mencapai tonggak sejarah dan siap untuk melakukan open mainnet? Langkah-langkah yang bisa menjadi panduan, langkah-langkah yang bisa menjadi panduan dalam mengevaluasi kesiapan kita. Yang pertama adalah penting bagi tim developer dari P-Network, dalam hal ini Dr. Nicholas Kokalis, untuk terus berkomunikasi secara terbuka dengan komunitas, memastikan bahwa semua informasi terbaru termasuk perkembangan terkini tentang aplikasi mainnet ini disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada seluruh anggota komunitas. Komunikasi yang transparan akan membantu memperkuat kepercayaan dan keterlibatan komunitas dalam proses menuju jaringan terbuka. Komunitas P-Network memiliki kekuatan besar dalam memberikan umpan balik yang berharga kepada developer, dan mereka memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan platform dan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan sebelum melakukan open mainnet. Mendengarkan dengan seksama dan merespon umpan balik komunitas akan membantu memastikan bahwa semua aspek dari jaringan telah dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum meluncurkan ke tahap berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Yang uniknya di sini adalah bahwa di sini ada kalimat ini kerja keras dan kita berada di track yang benar untuk open mainnet. Tetapi yang uniknya di sini tidak ada kalimat tentang 100 aplikasi, teman-teman. Yang dibahas adalah KYC dan migrasi. Apakah Dr. Nicholas Kokalis berubah pikiran, artinya merubah kebijakan bahwa untuk meluncurkan open mainnet yang perlu dihadirkan hanya cukup persoalan KYC dan cukup persoalan migrasi, dan untuk persoalan aplikasi akan menyusul sambil berjalan. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu, namun mungkin teman-teman punya pendapat, silakan komen di kolom komentar. Oke, tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.